Alhamdulillah, apa kabarnya sobat inspiratifku? Semoga dalam baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di perjumpaan kali ini, saya Saddam Hussein akan mengkisahkan tentang biarawati gemar menghina Islam di Amerika. Dia baru bisa meninggal setelah mengucapkan syahadat. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah kota kecil di Texas, Amerika Serikat, hiduplah seorang biarawati bernama Sister Catherine. Ia berusia 30 tahun, memiliki wajah yang ayu, manis, dan penuh pesona. Rambut pirangnya selalu tersanggul rapi di balik kerudung putihnya, dan matanya yang biru memancarkan wibawa serta kecerdasan. Ia adalah sosok yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan sangat taat pada ajaran gereja. Namun, ada satu hal yang menjadi ciri khas dari Sister Catherine. Ia sangat membenci Islam. Sejak kecil, ia dididik dalam lingkungan yang penuh kecurigaan terhadap agama itu. Baginya, Islam adalah ajaran yang salah, dan ia seringkali tidak segan menghina kaum Muslim. Dalam setiap kesempatan, ia selalu berusaha menjelekkan Islam, menyebutnya sebagai agama yang penuh kebohongan, serta mengolok-olok ajarannya dengan penuh kebencian. Di gereja tempatnya mengabdi, Sister Catherine sering mengadakan ceramah tentang bahaya Islam. Ia memperingatkan umat Kristiani agar tidak terpengaruh oleh ajaran yang menurutnya menyesatkan itu. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia sengaja memperdebatkan kaum Muslim yang ia temui hanya untuk menunjukkan bahwa mereka salah. Suatu hari, gereja tempatnya mengabdi menerima kunjungan dari seorang pastor senior yang berasal dari Eropa. Pastor itu, yang bernama Father Michael, adalah seorang pria tua yang bijaksana dan banyak pengalaman. Setelah mendengar berbagai ceramah Sister Catherine, ia mendekatinya dan berkata, "Sister Catherine, kebencian tidak akan membawamu pada kebenaran. Seorang hamba Tuhan seharusnya mengasihi, bukan mencaci." Namun, Sister Catherine hanya tersenyum sinis. "Saya tidak membenci, Father. Saya hanya mengatakan kebenaran. Islam adalah kebohongan, dan saya hanya ingin membuka mata banyak orang." Father Michael menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Sister Catherine terlalu keras hati untuk mendengarkan. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Sister Catherine adalah bahwa kehidupannya akan berubah drastis. Takdir telah menyiapkan ujian besar baginya, sebuah perjalanan panjang yang akan mengguncang keyakinannya hingga ke akar-akarnya. Beberapa bulan setelah perbincangannya dengan Father Michael, kehidupan Sister Catherine mulai berubah secara drastis. Awalnya, ia merasa tubuhnya cepat lelah, sering sakit kepala, dan mengalami demam berkepanjangan. Namun, karena ia adalah wanita yang kuat dan terbiasa bekerja keras, ia mengabaikan semua itu dan tetap menjalankan aktivitasnya di gereja. Namun, semakin hari, kondisinya semakin memburuk. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tubuhnya melemah, dan seringkali terjatuh tanpa sebab yang jelas. Dokter yang memeriksanya tak mampu memberikan penjelasan pasti tentang penyakitnya. Semua hasil tes menunjukkan bahwa ia sehat, tetapi tubuhnya terus melemah seolah ada sesuatu yang menggerogotinya dari dalam. Suatu malam, ketika ia tengah beristirahat di kamarnya, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat sakit. Rasa nyeri menjalar dari kepala hingga ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi suara tak mampu keluar dari mulutnya. Dalam kondisi yang setengah sadar, ia melihat bayangan samar yang mengelilinginya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam keadaan lemah, ia mulai berdoa dengan penuh harap, memohon agar Tuhan segera menyembuhkannya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, doanya terasa hampa. Ia tak merasakan ketenangan seperti biasanya. Sebaliknya, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, sesuatu yang ia tak pahami. Keesokan harinya, Father Michael datang menjenguknya. Melihat kondisinya yang semakin memburuk, ia duduk di samping tempat tidur dan berkata dengan suara lembut,
Sister Catherine, kau harus membuka hatimu. Penyakit ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi juga ujian bagi jiwamu. Sister Catherine menatapnya dengan mata penuh rasa sakit. Apa maksudmu, Father? Aku selalu setia pada Tuhan. Aku selalu menjalankan tugas gereja dengan baik. Father Michael tersenyum lembut. Tapi apakah hatimu penuh dengan cinta atau kebencian? Pertanyaan itu membuat Sister Catherine terdiam. Ia tak mampu menjawab. Selama ini, ia merasa telah melakukan hal yang benar dengan menentang Islam. Namun, mengapa kata-kata Father Michael terasa begitu menusuk? Di dalam kesakitannya, ia mulai mempertanyakan banyak hal. Namun, ia masih belum menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjangnya menuju kebenaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, Sister Catherine kembali terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya semakin ringkih, dan setiap gerakan kecil terasa seperti siksaan. Ia tak tahu mengapa penyakit ini begitu lama menggerogotinya tanpa ada penjelasan medis yang pasti. Dalam tidurnya yang gelisah, ia mengalami sebuah mimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di sebuah padang pasir yang luas, sendirian. Matahari bersinar terik, membuat tubuhnya semakin lemah. Ia berjalan tanpa arah, haus dan kelelahan. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat seorang pria berjubah putih dengan wajah bercahaya. Pria itu berdiri di bawah naungan sebuah pohon, memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Catherine. Suara pria itu terdengar lembut, tetapi menggema di seluruh padang pasir. Sister Catherine terkejut. Tidak ada yang pernah memanggilnya seperti itu dengan nada selembut itu. Ia mencoba mendekati pria tersebut, tetapi langkahnya terasa berat. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara lemah. Pria itu tersenyum. "Aku adalah seseorang yang kau hina selama ini, tetapi aku tidak membencimu. Aku datang untuk membawamu pada kebenaran." Tiba-tiba, dari kejauhan, Sister Catherine melihat banyak orang mengenakan pakaian putih, duduk bersila, dan membaca sesuatu dengan suara yang begitu indah. Hatinya bergetar, tetapi ia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu mendekat, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Seketika itu juga, Sister Catherine terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dadanya berdegup kencang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang begitu dalam. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi selalu mengabaikannya. Namun, kali ini berbeda. Suara itu begitu nyata, begitu menenangkan, tetapi juga mengguncang seluruh keyakinannya. Ia terdiam lama, menatap langit-langit kamarnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua yang ia yakini selama ini mulai runtuh. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sister Catherine duduk termenung di tepi ranjangnya, tubuhnya masih lemah, tetapi jiwanya terasa jauh lebih gelisah. Mimpi yang dialaminya tadi malam seolah meninggalkan bekas yang begitu dalam. Kata-kata pria berjubah putih itu terus terngiang di benaknya. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Mengapa kata-kata itu terasa begitu menenangkan, tetapi sekaligus begitu menakutkan baginya? Ia mencoba mengusir pikiran itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi biasa, sebuah ilusi akibat demam yang tak kunjung reda. Namun, hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu, tetapi kondisi kesehatannya semakin memburuk. Dokter-dokter terbaik telah didatangkan, tetapi tak ada satupun yang mampu menemukan penyebab penyakitnya. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya yang dulu bercahaya kini tampak sayu. Sementara itu, di dalam hatinya, pertempuran terus berlangsung.
Ia mulai mempertanyakan banyak hal yang selama ini ia yakini. Kebenciannya terhadap Islam yang dulu begitu kuat, kini perlahan-lahan mulai runtuh. Suatu malam, dalam kondisi lemah, ia meminta seorang suster muda untuk mengambilkan sebuah buku dari perpustakaan gereja. "Ambilkan aku sebuah Al-Quran," bisiknya lemah. Suster muda itu terkejut. "Al-Quran? Tapi, Sister, mengapa Anda ingin membaca kitab itu?" Suster Catherine menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin tahu, hanya ingin memahami, sebelum aku mati." Mendengar kata-kata itu, suster muda itu terdiam, lalu dengan ragu-ragu, ia pergi dan kembali dengan sebuah Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris. Dengan tangan gemetar, Sister Catherine membuka halaman pertamanya. Mata lelahnya mulai membaca dengan perlahan. "This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah." Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 2. Seketika itu juga, air matanya menetes tanpa bisa ia kendalikan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kata yang dibacanya seolah menenangkan jiwanya yang selama ini gelisah. Malam itu, ia membaca Al-Quran dengan penuh kehausan, seolah-olah ia telah mencari kebenaran itu seumur hidupnya, tetapi baru menemukannya sekarang, di saat tubuhnya hampir menyerah pada kematian. Malam itu, Sister Catherine terus membaca Al-Quran meskipun tubuhnya semakin lemah. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya yang pucat. Setiap ayat yang ia baca seolah menembus hatinya yang selama ini tertutup oleh kebencian dan kesombongan. "And we have certainly created man, and we know what his soul whispers to him, and we are closer to him than his jugular vein." Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Kaf 16. Begitu membaca ayat ini, Catherine terisak. Ia merasa seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya. Selama ini, ia merasa paling benar, merasa paling tahu tentang kebenaran. Namun, di saat tubuhnya sekarat, ia justru menemukan kedamaian dalam kitab yang selama ini ia hina. Dalam kondisi yang semakin melemah, ia menutup Al-Quran dan menatap langit-langit kamar rumah sakit. Bibirnya bergetar. "Tuhan, apakah selama ini aku telah salah?" bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Air matanya semakin deras. Ia merasa malu, merasa begitu kecil di hadapan kebenaran yang baru saja ia temukan. Di saat itulah, Father Michael datang ke kamarnya. Wajah pria tua itu dipenuhi rasa prihatin melihat kondisi Sister Catherine yang semakin parah. "Sister Catherine, kau sudah terlalu lemah. Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" tanyanya lembut. Dengan sisa tenaganya, Sister Catherine menggenggam tangan Father Michael. Matanya yang penuh air mata menatapnya dengan penuh kepasrahan. "Father, selama ini aku telah salah. Aku telah menghabiskan hidupku dengan membenci sesuatu yang bahkan belum pernah aku pahami sepenuhnya." Father Michael terdiam, matanya mulai basah. "Aku telah membaca Al-Quran, Father, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang. Aku tak lagi merasa takut, tapi aku juga merasa hancur. Aku takut telah menghabiskan hidupku dalam kebodohan." Suaranya semakin lemah. Tangannya mulai gemetar. "Aku ingin mengucapkan sesuatu, Father, sesuatu yang dulu sangat aku benci, tetapi kini aku tahu itu adalah kebenaran." Father Michael menggenggam tangannya lebih erat. "Ucapkanlah, Catherine." Dengan napas yang tersengal-sengal, bibir Sister Catherine perlahan terbuka. Matanya mulai berkaca-kaca, dan dengan suara yang hampir berbisik, ia mengucapkan kata-kata yang menggetarkan seluruh ruangan. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kata-kata itu selesai ia ucapkan,
Senyum tipis muncul di wajahnya. Air mata masih mengalir di pipinya, tetapi ada ketenangan yang luar biasa di dalam dirinya. Lalu, perlahan-lahan, napasnya semakin lemah, semakin perlahan, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Sister Catherine telah pergi, tetapi kali ini, ia pergi dalam kedamaian. Father Michael menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh. Kau telah menemukan kebenaran, Catherine, meskipun di akhir hidupmu. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Seolah langit pun menyambut kepergian seorang jiwa yang akhirnya menemukan cahaya setelah bertahun-tahun terjebak dalam kegelapan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Ruangan tempat Sister Catherine menghembuskan napas terakhirnya dipenuhi keheningan yang syahdu. Father Michael masih duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajahnya yang kini tampak lebih damai dibanding sebelumnya. Wajah yang dulu sering dipenuhi amarah dan kebencian kini tersenyum tenang, seolah beban bertahun-tahun telah lepas dari hatinya. Suster-suster gereja yang mendengar kabar kepergiannya segera berdatangan. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain terdiam dalam kebingungan. Mereka tahu Sister Catherine adalah wanita yang keras dalam keyakinannya, seorang yang tidak pernah gentar dalam membela apa yang ia anggap benar. Namun, kabar bahwa di detik-detik terakhirnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat membuat mereka semua terkejut. Suster Maria, salah satu sahabat dekat Catherine, berbisik dengan suara gemetar, apakah benar dia meninggal sebagai seorang Muslim? Father Michael menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ya, Maria. Dia telah menemukan kebenaran di akhir hidupnya. Beberapa suster tampak saling berpandangan. Ada yang menunduk sedih, ada yang masih tak percaya. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal ketenangan yang terlihat di wajah Sister Catherine. Namun, kepergian Catherine dengan status barunya sebagai seorang Muslim menimbulkan dilema. Menurut aturan gereja, ia seharusnya dimakamkan dengan ritual Kristen. Tetapi, jika ia benar-benar meninggal sebagai seorang Muslim, apakah itu berarti ia harus dimakamkan sesuai ajaran Islam? Father Michael merasa bimbang. Ia telah mengenal Catherine selama bertahun-tahun, menyaksikan perjuangannya, kebenciannya, dan akhirnya perjalanan batinnya yang berakhir dengan sebuah pengakuan yang mengejutkan. Ia sadar bahwa keinginan terakhir Catherine bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Setelah berpikir lama, Father Michael memutuskan untuk mencari seorang Muslim yang dapat membantunya memahami bagaimana seharusnya Catherine dimakamkan. Malam itu, ia pergi ke sebuah masjid kecil yang terletak di pinggiran kota. Masjid itu sederhana, tetapi suasananya terasa menenangkan. Di sana, ia bertemu dengan Imam Yusuf, seorang pria tua keturunan Arab yang dikenal karena kebijaksanaannya. Ketika Father Michael menceritakan tentang Sister Catherine dan bagaimana ia mengucapkan syahadat sebelum meninggal, mata Imam Yusuf berkaca-kaca. Subhanallah, Allah telah memberikan hidayah kepadanya di saat-saat terakhir hidupnya. Itu adalah tanda kasih sayangnya yang luar biasa. Father Michael mengangguk pelan. Aku ingin menghormati keputusannya. Bisakah kau membantuku memberikan pemakaman yang sesuai untuknya? Imam Yusuf tersenyum lembut. Tentu. Ini adalah tugas kami sebagai sesama Muslim untuk menghormati saudara kami, tidak peduli kapan mereka menerima Islam. Keesokan harinya, dengan penuh kehati-hatian, tubuh Sister Catherine dimandikan dan dikafani sesuai ajaran Islam. Beberapa Muslim dari komunitas sekitar datang untuk mensyalatkannya. Father Michael berdiri di kejauhan, mengamati dengan hati yang penuh haru. Ia tidak lagi melihat Catherine sebagai seorang biarawati yang keras dan penuh kebencian, melainkan sebagai seorang pencari kebenaran yang akhirnya menemukan kedamaian di akhir hidupnya. Ketika tanah mulai menutupi jasadnya, Father Michael menutup matanya dan berbisik, "Semoga kau beristirahat dalam damai, Catherine. Aku yakin Tuhan telah menerimamu dengan tangan terbuka."
Hari itu, angin bertiup sejuk, seolah-olah langit ikut bersaksi atas perjalanan panjang seorang wanita yang akhirnya menemukan cahaya di penghujung hidupnya. Demikian sobatku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir, dan menginspiratif kebaikan dalam hidup ini. Atas segala perhatian dan dukungan subscribernya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.